itu adalah nanti bagaimana cara kita menggali dari orang tua siswa. Sangat lama sekali baru memutuskan tentang visi sekolah. Visi sekolah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Bapak pengawas SD Kecamatan Ngerayun selaku observer yang kami hormati, Bapak Ibu komunitas belajar kepala sekolah yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, secara singkat akan kami sampaikan rangkaian kegiatan pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah tahun 2024. Yang pertama nanti pembukaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan observasi yang ditindaklanjuti oleh catatan dan respon. Kemudian yang keempat nanti ada saran dan rekomendasi yang akan kita akhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, berhubung waktu sudah siang, mari acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan membawa lancarnya sampai akhir acara atau kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pelaksanaan observasi dimulai, terlebih dahulu kita dengarkan penjelasan teknis pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja oleh observer. Dalam hal ini beliau Bapak Pengawas SD Kecamatan Ngerayun. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 2 Bosan Kidul, Penjaringan Bapak Joko Haryanto SPD, Bapak-bapak, ibu kepala sewilayah kelompok belajar kelas sekolah yang selalu saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur, alhamdulillah, mari kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik hidayah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini Senin tanggal 6 Mei 2024 di ruangan guru SDN 2 Bosan Kidul ini kita bisa bertemu dengan dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Ini adalah merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Untuk itu mari kita syukuri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita mari kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan limpahan rahmat serta tatanan tuntunan dalam kehidupan kita. Saya ulangi, yang telah memberikan suri teladan tatanan tuntunan kepada kita semua, sehingga kita bisa membedakan perkara hak dan batil, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan tentu di hari berhitungan amal nanti kita berharap menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya matur di hadapan Bapak dan Ibu terkait dengan pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah tahun 2024 ini, yang pada hari ini jatuh pada Bapak Joko Haryanto SPD, Kepala SDN 2 Bosan Kidul. Insya Allah kita mulai dari pukul 8.30 yang nanti berakhir sampai dengan kurang lebih jam 10.
Itu rangkaian-rangkaian kegiatan yang harus kita lalui Bapak Ibu. Yang pertama adalah temu awal. Insya Allah ini nanti kurang lebih durasi waktunya 10 menit. Berikut setelah temu awal, ini nanti adalah pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh Kepala SDN 2 Bosan Kidul dalam rangka memaparkan tingkat upaya mendokumentasikan praktik baik kepemimpinan dan menceritakannya pada komunitas belajar kepala sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam lingkup organisasi. Jadi bagaimana upaya Bapak Joko Haryanto selama ini dalam rangka pengembangan sekolah untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah ini insya Allah sudah dilaksanakan dalam bentuk yang pertama adalah KOSP ya. KOSP di sana tentu ada review visi dan misi serta tujuan sekolah setiap tahunnya dilakukan. Maka dari itu ini nanti bagaimana praktik beliau dalam rangka mewujudkan suatu tujuan sekolah ini sehingga bisa terlaksana dengan baik dengan semua pelaku pendidikan di SDN 2 Bosan Kidul ini bergerak bersama-sama untuk menuju satu tujuan. Ini adalah kegiatan berikutnya. Kemudian ada kegiatan catatan dan respon dari observer. Selanjutnya saran dan rekomendasi, tentunya nanti kami akan memberikan umpan balik ataupun rekomendasi dalam tahap berikutnya untuk menentukan rencana tindak lanjut serta berikutnya refleksi yang akhirnya nanti di bulan Juni akan muncul bagaimana hasil penilaian kinerja dari Bapak Joko Haryanto SPD ini nanti. Kiranya itu Bapak Ibu mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, selalu diberi ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja kepala sekolah Pak Joko. Mudah-mudahan panjenengan selalu sehat. Banyak kekurangan, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan teknis pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja oleh Bapak Pengawas Sekolah selaku observer kepala sekolah dumateng panjenenganipun disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya acara inti yakni pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah tahun 2024. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Haryanto, Kepala SDN 2 Bosan Kidul. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu Bapak Kepala Sekolah Komunitas Belajar yang saya hormati, Bapak Observer yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, bahwa kita di pagi siang ini diberikan kekuatan, kesehatan tanpa ada suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakannya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita lalui pada saat ini, dan kita tunggu-tunggu sahabatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak Kepala Sekolah Komunitas Belajar yang saya hormati,
perkenankan kami di sini selaku Kepala Sekolah SD 2 Basan Kidul akan memenuhi kewajiban sebagai pengelola kinerja PMM yang notabene menyampaikan RHK pengelolaan kinerja kepala sekolah terkait dengan kinerja kepala sekolah yang hubungannya dengan program sekolah. Salah satunya adalah kita harus melaksanakan visi misi atau dalam penyusunan visi misi harapan tepat sasaran. Jadi dalam pembuatan visi misi itu memang harus memerlukan beberapa pentahapan dalam pembuatan. Karena agar nantinya di dalam pembuatan visi misi itu kita sesuai dengan program kerja sekolah. Salah satunya adalah dalam pembuatan visi misi memang melalui beberapa tahapan. Yang pertama, kalau lembaga saya sendiri di SD 2 Basan Kidul perlu memunculkan yang hubungannya dengan lingkungan hidup. Alhamdulillah di tahun 2024 ini SD 2 Basan Kidul sebagai sekolah adiwiyata dari 61 lembaga di tingkat Kabupaten Ponorogo. SD 2 Basan Kidul salah satunya adalah 25 lembaga yang memenuhi sebagai sekolah adiwiyata. Alhamdulillah. Jadi di sini dalam konteks visi misi ini perlu kita munculkan tentang adiwiyata. Tahapan penyusunan visi misi dan tujuan sekolah di SDN 2 Basan Kidul beberapa pentahapan. Yang pertama yaitu tata cara membuat visi misi. Dalam pembuatan visi misi beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu kita melakukan wawancara. Wawancara baik itu internal lembaga, Bapak Ibu guru, kemudian siswa, kemudian yang lainnya yaitu pemilihan informasi yang relevan. Jadi selain wawancara kita harus memilih informasi yang relevan, artinya sesuai dengan kebutuhan di lembaga kita ataupun di lembaga kita itu yang pas dengan diterapkannya di lembaga ini apa saja. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian analisis karakteristik atau konteks sekolah. Menganalisis setelah kita melakukan beberapa cara menganalisis lembaga kita ini, kemudian kita baru memutuskan tentang visi sekolah. Visi sekolah ini harus itu secara tidak langsung sudah mengetahui arti dari visi sekolah. Kemudian setelah memutuskan visi, baru kita memutuskan misi sekolah. Misi sekolah juga sangat perlu pencerminan dari uraian dari visi sekolah. Tergantung dari lembaga kira-kira berapa poin yang akan kita munculkan dalam misi tersebut. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui tata-urutan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan visi misi sekolah. Jadi dalam penyusunan visi misi sekolah ini tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi banyak sekali yang terlibat di dalamnya.
Suatu misal warga sekolah. Siapa warga sekolah ini? Telah saya sampaikan di depan, warga sekolah ini meliputi dari Bapak Ibu guru, siswa, dan yang lain. Ibu Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kenapa kita perlu mempunyai atau melibatkan dari warga sekolah? Karena pokok utamanya warga sekolah inilah nanti yang akan melaksanakan. Selain itu juga komite sekolah. Komite sekolah kita ajak duduk bareng di sekolah, kemudian kita menyusun visi misi sekolah agar nanti dalam penyusunan itu tercapai. Kenapa? Karena komite sekolah adalah mitra kerja kita. Tanpa ada komite kita tidak bisa berjalan. Bahkan dalam sebuah lembaga, komite adalah sangat berperan sekali. Yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu siapa saja? Bisa tokoh masyarakat, bisa warga biasa yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang jelas memahami dari karakter-karakter sekolah kita. Mana yang pas diterapkan dalam sebuah lembaga tersebut. Selanjutnya adalah orang tua siswa. Orang tua siswa banyak cara kita untuk menggali informasi. Misal dalam sebuah pertemuan, penerimaan rapot, ataupun pleno, ataupun melalui angket dan lain sebagainya, itu adalah nanti bagaimana cara kita menggali dari orang tua siswa. Sangat perlu. Selain itu juga kita melibatkan alumni sekolah. Kalau dulu alumni itu mungkin karena sekolah kita di tempat seperti ini, mungkin banyak hal lulusannya belum begitu tinggi. Tapi di era sekarang alumni kita ini sudah ada yang menjabat sebagai anggota di tempat lain, seperti misal ada yang sebagai kepala sekolah, guru. Berarti secara tidak langsung beliau-beliau itu adalah orang-orang yang sudah luar biasa. Kemudian rumusan visi harus menarik sehingga dijadikan semboyan oleh lembaga. Yang pertama adalah mengandung nuansa jangka panjang yang umumnya tak ditentukan. Mengandung nuansa jangka panjang berarti dalam menentukan visi itu tidak hanya 1 tahun ini nanti kemudian di tahun berikutnya kita ganti visi misi. Yang jelas dalam pembuatan harus kita putuskan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, kompetensi tapi mudah dipahami. Tadi saya bilang di depan, dalam membuat visi tidak usah panjang tapi mudah dipahami oleh orang banyak. Segitu sekilas kita membaca harus sudah paham tentang visi misi. Relatif singkat, pendek. Relatif singkat dan pendek, ini adalah visi misi. Visi. Kemudian ideal dan memotivasi. Artinya dalam visi itu orang membaca atau siswa membaca atau warga yang membaca, warga sekolah atau warga yang membaca itu sudah termotivasi dengan kalimat-kalimat yang ada yang muncul dalam visi tersebut. Berfokus pada mutu. Kita menunjukkan visi berarti kita harus menunjukkan di situ adalah
mutu di sekolah tersebut. Suatu misal, sekolah kita dapat meraih prestasi di tingkat kecamatan terkait dengan FLS 2N atau O2SN atau OSN, berarti ini nanti dimunculkan dalam visi itu secara tidak langsung kita sudah memahami kalau sekolah tersebut ternyata memahami tentang visi itu. Bagus. Visi sekolah. Kemudian di sini sekolah saya SD 2 Basan Kidul itu merancang visi yang sudah diputuskan bersama dengan warga sekolah, komite sekolah, warga masyarakat sekitar, alumni memutuskan membuat visi, yaitu terwujudnya insan yang beriman dan takwa, berprestasi, berbudaya dan berwawasan lingkungan hidup. Di sini memunculkan berwawasan lingkungan hidup karena sekolah kami adalah sekolah adiwiyata. Jadi dengan memunculkan lingkungan hidup atau sekolah adiwiyata memang memerlukan perjuangan yang luar biasa. Tanpa kerja keras kita, Bapak Ibu guru, siswa, semuanya stakeholder yang ada di lembaga, bahkan sampai di luar, artinya komite sekolah, wali murid dan lain sebagainya tidak akan tercapai itu dengan adanya adiwiyata. Alhamdulillah dengan perjuangan kami dengan teman-teman guru siswa terwujud sekolah SD 2 Basan Kidul sebagai sekolah adiwiyata di tingkat kabupaten. Untuk mencapai di tingkat provinsi yang jelas kita harus kerja keras lagi. Setelah kita menentukan visi, misi sekolah. Misi sekolah banyak yang harus kita lalui, yaitu menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan warga sekolah. Misal di lembaga kami yang nomor 1 visi dan memperbaiki keimanan dan ketakwaan warga sekolah sudah melaksanakan sholat duha, sholat jamaah, sholat duhur, kemudian hafalan surat-surat pendek, bahkan sampai guru agama pun membuatkan sebuah dokumentasi berupa yang secara tertulis. Setiap siswa mempunyai katakan hafalan sampai di mana, itu sampai sekarang sudah terrealisasi. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran yang inovatif, efektif dan partisipatif. Dalam pembelajaran baik di dalam ruang maupun di luar kelas, Bapak Ibu guru selalu menerapkan banyak inovasi baik itu metode pembelajaran ataupun materi dan lain sebagainya, dalam arti efektif dan partisipatif. Ini Bapak Ibu guru selalu update terus dari hari ke hari. Kenapa? Karena sekarang adalah tuntutan masalah dengan waktu yang terus dituntut pergerakannya dalam pembelajaran kepada siswa. Jadi artinya guru datang itu bukan istilahnya guru itu semata-mata hanya ingin mengajar, tapi guru datang itu
memang benar-benar ditunggu oleh siswa. Itu harapan dari SD. Yang ketiga adalah meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik dan prestasi di bidang keagamaan. Sementara ini kita 22, kami lembaga kita adalah juga sebagai juara gerak jalan nomor 3. Kemudian Mocopat dari tenaga pendidik juga juara 2 di tingkat kecamatan. Ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah komunitas belajar bahwa kami di lembaga ini kerjasama dengan Bapak Ibu guru agar dalam mencapai visi dan misi. Kemudian yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia warga sekolah. Meningkatkan sumber daya warga sekolah, Bapak Ibu guru difasilitasi dalam hal mengikuti diklat dan lain sebagainya. Artinya untuk menambah pengetahuan atau menambah yang lain agar dapat menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kepada siswa ataupun kompetensi dirinya, itu seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 5, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah sehingga menjadi tim yang solid. Sementara ini kami menerapkan dengan warga wali murid dan sebagainya, misal dalam pembuatan adiwiata ini kita memang melibatkan wali murid, misal kerjasama dalam pembuatan greenhouse, penanaman bunga dan lain sebagainya. Ini kita memang melibatkan kepada wali murid. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual dan emosional. Yang ketujuh, membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku terhadap sesama berdasarkan iman dan takwa. Lembaga itu dalam 1 minggu untuk melaksanakan kegiatan bahasa Jawa dalam berucap setiap hari. Kalau ada baik siswa ke siswa, guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan guru. Ini mari suatu saat nanti tidak hanya SDN 2 Bangsan Kidul yang sudah melaksanakan seperti itu, tapi komunitas kepala sekolah ini bisa melaksanakan kegiatan unggah-ungguh basa dalam sehari-hari. Kemudian untuk kegiatan tertib disiplin ini memang di SDN 2 Bangsan Kidul selalu diterapkan. Misal dalam waktu jam 7 masuk siswa itu pintu pagar tidak dikunci, tapi dengan adanya sudah pembiasaan tertib, siswa itu tidak ada yang keluar dari halaman sekolah. Kenapa? Karena siswa di pagi hari sudah membawa bekal jajan atau makan yang diisikan dalam kotaan. Waktu istirahat bisa dimakan yang belum sempat di pagi hari itu. Anak-anak mungkin orang tua belum sempat menyiapkan sarapan, bisa dinikmati di sekolah. Jadi anak di sini tidak kebingungan dalam hal jajan atau dan sebagainya. Memang sulit untuk menerapkan seperti itu, perlu perjuangan. Kenapa awal-awalnya di sini kami dan Bapak Ibu guru itu memang menerapkan seperti itu. Awalnya memang kontra dengan lingkungan sekitar. Kenapa? Karena banyak warung yang tidak terbeli makanannya. Tapi lambat laun dengan perjuangan ini alhamdulillah bisa terlaksana. Anak
pagi hari bawa bekal jajan atau nasi dari rumah, itu insya Allah lambat laun sudah terbiasa. Selain itu tentang disiplin, siswa sudah melaksanakan disiplin, artinya setiap hari di sekolah kami ini, baik itu cara berpakaian, baik itu posisi rambut dan lain sebagainya, tidak ada yang rambut panjang karena sudah mengenai aturan. Seragam sekolah sesuai dengan yang diterapkan, bahkan sampai sepatu pun anak-anak itu tidak ada yang menggunakan sepatu selain warna hitam. Anak-anak, jadi bagi kami selalu menerapkan misi sekolah tersebut. Terkait dengan perilaku, insya Allah di lembaga kami tidak ada bullying. Tidak ada bullying. Kenapa? Dengan sikapnya ibu bapak guru di sekolah SDN 2 Ambasan Kidul, begitu anak masih mau ada proses bullying dan lain sebagainya, itu insya Allah sudah langsung ditangani. Akhirnya dengan adanya itu tidak ada proses bullying atau yang lain kepada sesama teman. Jadi dalam lembaga kami SDN 2 Ambasan Kidul menerapkan warga sekolah nyaman di lembaga, tidak ada unsur-unsur yang bullying. Yang kedelapan, membiasakan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan sehat di lingkungan sekolah dan rumah. Dalam sekolah kami setiap pagi siswa sudah terbiasa membersihkan baik ruang kelas maupun halaman kelas. Anak-anak membersihkan ruang kelas itu adalah siang hari setelah pulang sekolah. Sebelum pulang sekolah anak-anak sudah membersihkan ruang kelas. Nah, pagi hari tinggal anak-anak membersihkan di luar kelas. Ini yang kami terapkan di lembaga SDN 2 Ambasan Kidul. Yang nomor 9 yaitu membangun cita sekolah sebagai mitra yang dipercaya di masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang alami. Alhamdulillah selama ini lembaga SDN 2 Ambasan Kidul dipercaya oleh masyarakat dan bekerja sama dengan masyarakat dalam hal-hal baik itu kegiatan sekolah, kegiatan di luar sekolah. Alhamdulillah guru bapak guru 75% adalah penduduk desa Ambasan Kidul. Jadi terkait dengan hal tersebut sudah sewajarnya selalu digunakan atau difungsikan oleh lingkungan masyarakat sekitar. Nomor 10 membudayakan clean, green, dan health, bersih, hijau, dan sehat dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dan di masyarakat. Sekolah kami mempunyai khusus tempat yaitu yang namanya greenhouse. Selain itu juga ada taman apotek hidup. Selain itu juga ada taman. Selain itu juga di sekitar lingkungan selalu tertanam tanaman-tanaman yang berfungsi sekali untuk kita gunakan. Selain itu juga air mengalir tidak langsung ke saluran air dibuang, tapi kita manfaatkan untuk ke tanaman. Jadi dalam kegiatan Adiwiyata ini sangat bagus sekali. Dengan adanya Adiwiyata, semua yang ada di lingkungan sekolah ini tidak ada yang terbuang sia-sia. Misal makanan siswa itu juga dijadikan sebagai pupuk organik. Itu adalah Bapak Ibu guru yang selalu senantiasa membimbing anak-anak, itu akhirnya bisa terlaksana. Selanjutnya adalah melaksanakan budaya hidup bersih dan sehat sebagai wujud pelestarian terhadap
lingkungan. Tadi waktu upacara juga kami sampaikan, mari kita jaga lingkungan kita. Baik tanaman itu ada juga memerlukan air, mari kita sirami. Karena juga yang haus bukan hanya manusia, tetapi juga tumbuhan pun juga membutuhkan asupan air. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Insya Allah tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup. Kenapa? Karena sampah pun di sini tidak ada sampah yang dibakar, jadi tidak mencemari lingkungan sekitar. Artinya sampah langsung digunakan sebagai kompos ataupun sampah organik. Dalam pengolahannya ada sendiri Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang lain selalu bekerja sama dengan siswa dan komite untuk membuat sarana-sarana sebagai berikut. Selanjutnya adalah melaksanakan perilaku 3R. Reduce recycle, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Itulah visi misi sekolah SD 2 Basan Kidul. Banyak yang kami sampaikan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala yang kami hormati, sesi pelaksanaan observasi yang sekaligus dilanjutkan dengan catatan dan respon oleh Bapak Kepala SD 2 Basan Kidul yang diobservasi oleh panjenenganipun Bapak Pengawas Sekolah, dan sudah dipaparkan beberapa hal terkait kondisi visi misi yang ada di SD 2 Basan Kidul. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Untuk sesi berikutnya Bapak Ibu, saran dan rekomendasi yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas selaku observer Kepala Sekolah tahun 2024. Kepada beliau Bapak Supriyadi MPD, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan observasi praktik kinerja oleh Bapak Joko Haryanto SPD telah selesai dan kegiatan berjalan dengan lancar. Dari kegiatan tersebut, saya selaku observer mohon izin untuk memberikan saran, dan nantinya insya Allah saya adakan rekomendasi sebagai kegiatan yang lanjut dan refleksi. Nah, kegiatan tadi indikatornya adalah menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran. Kemudian keberhasilan indikator adalah tingkat upaya mendokumentasikan praktik baik kepemimpinan dan menceritakan pada komunitas belajar kepala sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam lingkup lebih luas. Waktu pelaksanaan tanggal 6 Mei 2024, harinya tepat dari Senin. Observer Supriyadi MPD. Sedangkan fokus perilaku dan rating observasi serta catatan observasi, yang pertama adalah perilaku menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk dalam menjelaskan istilah kompleks yang digunakan. Ini ratingnya adalah dilakukan dan efektif. Berikutnya
menyoroti detail penting dari program sekolah yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pembelajaran dengan rating atau rating observasi dilakukan dan efektif. Berikutnya, menjelaskan bagaimana program tersebut relevan dan mendukung tujuan umum sekolah juga dilakukan dan efektif. Berikutnya, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami, dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Aktivitas kepala sekolah yang diamati meliputi 1. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti termasuk dalam menjelaskan istilah kompleks yang digunakan. Ini ratingnya dilakukan dan efektif. Demikian Bapak Ibu. Kemudian menyoroti detail praktek, menyoroti detail penting praktek baik kepemimpinan pembelajaran yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Ini juga dengan rating observasi dilakukan dan efektif. Berikut menjelaskan bagaimana praktek baik kepemimpinan pembelajaran tersebut relevan dan mendukung tujuan umum sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini juga ratingnya dilakukan dan efektif. Selanjutnya, kepala sekolah melibatkan audien sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Aktivitas kepala sekolah yang saya amati, yang pertama adalah menggunakan pertanyaan yang merangsang pikiran dan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif dari audien. Ini dilakukan tapi belum efektif. Kemudian yang terakhir, menyediakan kesempatan bagi audiens untuk memberikan komentar atau pertanyaan, mendorong dialog dua arah. Ini juga sudah dilakukan tapi belum efektif. Maaf, masih ada. Menyesuaikan gaya presentasi berdasarkan umpan balik nonverbal dari audien seperti ekspresi wajah atau bahasa tubuh untuk menjaga keterlibatan mereka. Ini sangat nampak dilakukan dan efektif. Itu kiranya hasil observasi yang saya lakukan terhadap praktek baiknya Bapak Joko Haryanto, SPD. Kemudian kami merumuskan rekomendasi dengan kesepakatan, yaitu perlu menyediakan kesempatan bagi audien untuk memberikan komentar atau pertanyaan, mendorong dialog dua arah sehingga tercipta komunikasi yang positif sebagai perbaikan dan penyempurnaan materi. Sehingga rating yang kami atau saya rekomendasikan dilakukan belum efektif. Dilakukan tapi belum mencapai tujuan atau keberhasilan indikator yang ditetapkan. Untuk itu ini perlu adanya kegiatan tindak lanjut yang kita lakukan, penjadwalan dengan kesepakatan dengan Pak Joko. Demikian kurang lebih dalam kesempatan ini saya dalam memberikan rating barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi penyampaian tindak lanjut saran dan rekomendasi dari Bapak Pengawas selaku observer Kepala Sekolah. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Sesi demi sesi kegiatan pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja Kepala Sekolah tahun 2024 sudah usai. Untuk itu tahapan yang terakhir penutup. Sebelum kami tutup, apabila dalam menyampaikan acara banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.